Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran pekan 13 pada mata kuliah jaringan komputer dengan bobot 3 SKS yang memiliki kode mata kuliah 22 TIF 0133. Di dalam pekan 13 terdapat sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu merancang topologi jaringan pada studi kasus yang diberikan berdasarkan konsep DHCP dan Dynamic Routing BGP. Detail materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, DHCP, dan yang kedua adalah Dynamic Routing Border Gateway Protocol atau biasa disebut BGP. Kedua konsep ini akan diterapkan pada perangkat network device dan end device untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Model pembelajaran pada pekan ini adalah menggunakan pendekatan teacher center approach dan student center approach. Sedangkan metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, serta project based learning. Berdasarkan model pembelajaran berikut, di pekan ini mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman konsep dasar dari dosen, pengarahan langsung dari dosen. Selanjutnya, diskusi terstruktur dan terfokus, penguatan materi melalui tanya jawab, evaluasi pemahaman melalui diskusi kelas, keterlibatan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dan menganalisa studi kasus, serta penyelesaian proyek yang diberikan. Untuk aspek asesmen, terdapat panduan instrumen penilaian yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa pada pertemuan ini, yaitu yang pertama, untuk kriteria atau indikator penilaian menggunakan pendekatan pretest, menunjukkan sikap aktif dalam berdiskusi dan melaporkan hasil diskusi. Selanjutnya, tugas terstruktur berdasarkan proyek yang diberikan. Lalu yang terakhir adalah post-test. Selanjutnya, untuk instrumen kedua, ada teknik penilaian menggunakan tes dan unjuk kerja. Dan yang terakhir, untuk bobot penilaian pada pekan ini adalah 4%. Baik, tanpa berlama-lama, berikut adalah video pembelajaran pada pekan ini. Selamat belajar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Oke, kemarin kita belajar apa nih? Di pertemuan sebelumnya? Konfigurasi ya. Oke. Sekarang di pekan 13 kita akan belajar lanjut ya. Materinya apa? Tentang BGP dan DHCP. Ada yang tahu BGP itu apa? Oke, kalau DHCP? Oke, di kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa dapat menganalisis dan menentukan kebutuhan, gitu ya, serta membangun studi kasus jaringan, seperti itu. Dengan konsepnya apa? Ada Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Selanjutnya ada konsep Dynamic Routing, gitu ya. Ada BGP pada perangkat network device dan end device. Ini ada dua referensi yang nantinya bisa Anda pakai, gitu ya. Ada buku dan ada modul ya. Jadi khusus yang CCNA adalah SRWE ya, seperti itu, atau Switching, Routing, dan Wireless Essential, seperti itu. Nah, di sini nanti bahan ajarnya ada DHCP, selanjutnya ada BGP, lalu ada Network Device dan End Device, jadi nanti implementasinya di sana. Selanjutnya metodenya ini Project Based Learning, nanti teman-teman akan diminta untuk praktek langsung, seperti itu ya, di Cisco Packet Tracer sebagai simulator tools, gitu ya. Selanjutnya nanti project-nya akan dikumpulkan sebagai assessment. Apakah jelas? Jelas. Oke ya. Ini nanti pastikan file-nya di-save, bentuknya laporan, lalu nanti ada juga file PKT-nya, paket tracer-nya. Karena kita nggak pakai perangkat asli, kita menggunakan simulator tools ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita akan absen dulu, teman-teman, presensinya ya. Mulai dari Abdul Fahri. Fani Septia Rosa, Aida Salsabila, Hadir, Pak. oke. Muhammad Yusuf. Baik teman-teman, kita lanjut setelah presensi. Nanti di sini ada requirement atau kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa? Teman-teman bisa download, dipersiapkan ya. Ini sudah disiapkan yang kemarin, gitu ya. Nanti file-filenya disiapkan, lalu minimal punya 1 course. Seperti itu. Nah, karena di sini sudah dilakukan, kita skip saja.
Nah, untuk konfigurasi awalnya pastikan seperti ini ya. Mulai dari show device name-nya seperti apa, lalu portnya juga ditampilkan. Sudah ditampilkan? Coba dilihat di laptopnya masing-masing. Sudah? Pastikan ada portnya ya, ada gigabit Ethernet ataupun fast Ethernet ya. Seperti itu. Jadi bisa klik options, lalu masuk ke preference, nanti di dalam preference seperti ini. Nah, kalau nanti ada yang pakai Mac ya, silakan masuk di pojok yang sebelah kiri atas gitu ya. Lalu dikonfigurasi seperti ini. Sudah? Oke ya. Kita lanjut. Nah, di sini basic konfigurasinya ya. Nanti ada user exec mode gitu ya. Lalu ada privilege exec mode, lalu ada global configuration seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nanti 3 poin ini yang nantinya bisa kita konfigurasi di dalam router gitu ya, lalu switch dan lain sebagainya. Jadi poinnya 3 ini aja ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti posisinya di sini, oh berarti lagi di dalam mode user exec mode gitu ya. Lalu ada privilege exec mode, nah berarti seperti ini ya, ada hashtagnya di sana gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ada global configuration. Nah, caranya gimana untuk move dari user exec mode ke dalam privilege? Nah, ini pakai apa? Pakai perintah enable ya, gitu. Jadi dari sini mau ke dalam privilege pakai enable. Lalu dari privilege exec mode ke global configuration menggunakan apa? Configure terminal. Atau kalau mau dilihat pakai conft ya, seperti itu. Nanti seperti ini bisa dilihat. Nanti materi juga bisa dilihat. Nah, di sini nanti di dalam Anda praktek gitu ya, perlu ada yang perlu diketahui terlebih dahulu teorinya. Untuk IP versi 4 itu ada berapa kelas? Apa aja? Oke. Nah, di sini nanti teman-teman di dalam teori routing BGP, ini kita mengulang sedikit ya. Berarti ada namanya IP public gitu ya, ada IP private. Bedanya apa? Oke, IP public, IP yang dapat diakses dari jaringan internet ya. Kayak gitu ya. Kalau IP private, oke, jadi nanti kita akan bersinggungan dengan IP private dan public di dalam konsep implementasi dari routing BGP ya. Nah, selanjutnya ada tabel CDR ya, atau cluster interdomain routing. Jadi ada IP address lalu ada prefixnya. Prefixnya ini ada yang tahu untuk /24 maksudnya seperti apa? /24 apa pengertian dari /24 nih, prefixnya? Oke, jadi itu menandakan bahwa dari sini ada IP network, ada IP start, ada IP end, ada IP broadcast, lalu terakhir ada subnet atau netmask. Nah, ini nanti Anda masukkan di dalam perangkat jaringan maupun di perangkat end device gitu ya, network device maupun end device, kayak gitu. Berarti di sini yang bisa dipakai di dalam perangkat jaringan itu adalah mulai dari IP start sampai dengan IP. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak IP network dipakai dalam perangkat jaringan? Ataupun IP broadcast? Dipasangkan, ditempelkan gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi, ingat lagi statement saya ya, bahwa yang bisa dipasang di dalam perangkat network device, berarti perangkat jaringan ya, itu kayak router, switch, dan lain sebagainya, access point, gitu ya. Dan perangkat end device, kayak komputer, laptop, dan sebagainya, ini hanya bisa menggunakan antara IP start sampai dengan IP. Nah, jadi kalau ada keterangan seperti ini, 192.168.100.0/24, berarti IP networknya berapa? Ini IP networknya. IP startnya berapa? Rumusnya IP network plus 1. Berarti IP startnya berapa? 192.168.100.1. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih, broadcast. IP paling akhir. Nah, kalau untuk /24 berarti 255 ya. Jadi 192.168.100.255. Nah, selanjutnya IPN. IPN adalah IP broadcast minus 1. Jadi berapa? 254. Ah, betul. Gitu ya. Jelas? Nah, sekarang kalau pengertian dari prefix ini di sini ya, dari /8 sampai dengan /30. Ini untuk CDR IP versi 4 ya. Nah, kalau dari sini /8 menandakan bit biner yang bernilai 1 sebanyak berapa? 8. Gitu ya.
Nah, kalau slash 24 maksudnya kayak gimana? Bit satunya itu ada 24. Sehingga dari binary gitu ya, dikonversi ke bilangan desimal, jadinya seperti ini ya. 255.255.255.0. Jadi seperti itu ya, dikonversi gitu ya dari biner ke desimal. Nah, sehingga dari sini nanti kalau Anda mau menentukan pengalamatan, tentukan dulu CDR, baru nanti tentukan kelasnya. Gitu ya. Misalkan Anda mau ada eventnya di Expo, butuh kliennya misalkan ada 15.000. Prefixnya yang Anda pilih berapa? Slash berapa? 18. Nah, baru nanti dari situ dipadankan nih. Gitu ya. Kira-kira untuk butuh segitu, kelasnya mau yang mana? Kelas A, kelas B, atau kelas C? Kelas B. Gitu ya. Kenapa? Karena coverage kelas B itu bisa sampai dengan 65.534. Gitu ya. Oke, ini interview sedikit ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi utamanya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan ya untuk routing itu sendiri. Routing adalah proses pemilihan jalur di dalam jaringan komputer untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan untuk menghubungkan antar jaringan. Jadi misalkan jaringan 1, 2, 3 gitu, dihubungkan. Gitu ya. Proses ini dilakukan oleh perangkat yang disebut router. Jadi prosesnya routing, di mana routingnya? Di dalam router. Gitu ya. Routing itu ada dua jenis. Yang pertama ada routing statis atau static routing. Lalu yang kedua ada routing atau disebutnya adalah dynamic routing. Gitu ya. Nah, untuk dynamic routing di sini karena di RPS menggunakan pendekatan BGP, nah saya mau masuk ke dalam pendekatan BGP. Nanti BGP ada dua pendekatan lagi, subnya ya. Ada eBGP, ada iBGP. Gitu ya. Untuk eBGP adalah external BGP. Kalau yang eBGP adalah internal BGP. Nah, maksudnya apa dari eBGP dan iBGP? Oke, kalau eBGP adalah external border gateway protocol. Berarti kalau ini fungsinya apa? Kalau Anda punya router, gitu ya, tapi berbeda provider, misalkan provider internet. Ada internet 1, 2, 3, misalkan Telkomsel, ada Lintas Arta, gitu ya. Lalu ada Moratel, gitu ya. Lalu ada Starlink. Nah, itu berarti kalau antar perusahaan tadi, routernya, itu yang main routernya, gitu ya, itu nanti akan menggunakan konsep eBGP. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang bagian ini, eBGP itu untuk internal aja. Misalkan Anda kerja di bagian mining, pertambangan gitu ya. Nah, berarti di dalam pertambangan kan cuma internal aja ya. Nah, ini nanti ketika AS number-nya sama, jadi ada ASN ya, AS number. Nah, itu berarti bisa diimplementasikan menggunakan eBGP. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam studi kasusnya. Silakan Anda desain untuk gambar berikut di dalam simulator tools gitu ya, Cisco Packet Tracer. Silakan. Oke, di dalam jaringan ini ada yang punya pertanyaan terkait routing dan lain sebagainya? Pak izin bertanya, bagaimana cara menerapkan konsep DHCP pada jaringan router ISP1? Oke, Anissa ya. Tadi cara menerapkan DHCP, Anda bisa lihat dulu di bagian sebelah kiri, ini ya, di jaringan yang berwarna orange. Nah, di sini di jaringan ESP01 itu ada router ISP ya. Nah, dari router ISP, nanti di sini ada konfigurasi. Saya kasih sampling untuk satu router ya, config-nya ya. Nah, di sini mulai dari enable, lalu nanti di enter, lalu masukin configure terminal, lalu di enter lagi. Nah,
Di sini ada keterangan IP DHCP exclude address. Nah, berarti IP ini tidak akan dibagikan ke end device ya, atau perangkat akhir. Nah, ini berarti IP 172.16.0.1 itu tidak dibagikan. Sama yang titik 255.254. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah dibagikan, kenapa tidak dibagikan? Nah, ini biasanya untuk gateway sama untuk access point biasanya. Seperti itu ya. Nah, sehingga untuk IP ini nanti akan di-set secara statik gitu ya. Selanjutnya ada IP DHCP pool ISP1. Ini kita kasih name poolnya seperti apa. Kayak gitu ya. Sehingga nanti IP address akan dibagikan sesuai dengan range-nya. Range-nya berapa? Kita masukkan seperti ini ya. Network spasi 172.16.0.0. Ini IP networknya. Lalu spasi 255.255.0.0. Ini adalah apa? Tadi netmask ya. Nah, tadi kalau prefixnya berarti berapa? Slash berapa? Kalau 255 nih. Sekian. Slash 16. Anda bisa lihat ya. Di sini lagi tuh. Berapa? Slash 16. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan kembali komen ini default dash router spasi 172.16.0.1. Ini adalah IP gateway. Seperti itu. Selanjutnya masukkan DNS server sekian, lalu exit write memory. Ini untuk apa? Untuk nge-save konfigurasi yang ada di dalam router ISP 1. Gitu ya. Coba silakan dipraktekkan. Pak, izin bertanya Pak, terkait BGP, bagaimana penerapan terkait metode BGP pada network address yang berwarna hijau? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Yanuar ya. Tadi kita sudah ada jaringannya. Lalu sekarang bagaimana cara mendesain menerapkan BGP-nya ya. Nah, di sini bisa Anda lihat. Nah, di routing ini, di routing BGP, nanti kita akan masukkan konfigurasi di 3 router gitu ya. Nanti router 1, 2, 3 ya. ISP1, ISP2, ISP3 ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman nanti bisa lihat konfigurasinya. Saya akan memberikan satu konfigurasi, sisanya teman-teman nanti perlu menyesuaikan ya. Sekarang scriptnya seperti apa? Nah, di sini sama, nanti tinggal masuk ke dalam dari user, switch ke apa? Oh, seperti ini, privilege. Lalu dari sini masuk ke global configuration ya. Lalu di sini masukkan router spasi BGP, spasi ini adalah AS number, gitu ya. Nah, sekarang berapa AS number di ISP1 kalau di dalam topologinya? Nah, di sini ya. Jadi total AS number ada berapa? 0 sampai dengan 65.535. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan, berarti kita menginisiasi router tadi ISP1 gitu ya. Itu AS number-nya berapa? Lalu di enter, nanti kita masuk ke dalam konfigurasi yang berbeda di sini ya. Kita setting nih, neighbor spasi ada IP-nya. Nah, neighbor apa tetangga ya? Berarti tetangganya si router ISP1 siapa aja? Kalau Anda lihat dari sini, ISP2 dan ISP. Nah, berarti kita masukkan IP-nya. Gitu ya. IP-nya, remote S-nya berapa? Sekian. Gitu ya. Berarti remote S AS number-nya 12.002 gitu ya, 02. Lalu selanjutnya yang sebelahnya, bawahnya ISP3 20.20.0.2. Berarti nanti tinggal disesuaikan saja, gitu ya. Nah, untuk AS number-nya berapa? 12.003. Nah, selanjutnya ini di enter lagi. Nah, kita akan masukkan network, gitu ya, di ISP1. Nah, pertanyaan saya, di ISP1 itu ada berapa network? Nah, jadi kalau ditanya berapa network ADC ya, ada tiga network. Network pertama gitu ya, 172.16.0.0/24 ya. Jadi itu IP networknya.
itu IP address-nya gitu ya. Lalu selanjutnya berapa? 20.20.0.0/24 itu network yang kedua. Lalu yang ketiga berapa? 10.10.0.0/24 itu network yang ketiga. Ketiga informasi network itu dimasukkan di dalam routernya, gitu ya. 1, 2, 3, gitu ya. Masnya berapa? Nah, dimasukkan seperti itu. Jadi slash 24 dikonversi, gitu ya. Jadi di sini ini ada kesalahan konfigurasi 255.255.255 juga ya. Karena berapa? Slash 24 ya di sini ya. Kayak gitu. Ini salah nih. 16 benar ya? Oke, benar. S16 berarti S16 dari 255.255.0. Setelah itu exit. Nah, di sini untuk nge-save konfigurasinya. Karena kalau nggak di-save nanti hilang konfigurasinya. Baik, silakan bisa dipraktikkan. Oke, teman-teman, berarti nanti tugas yang ini silakan dikumpulkan pada link berikut gitu ya. Nanti Anda bisa lihat linknya. Silakan coba di-upload terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang berarti kesimpulannya pada pertemuan kali ini apa? BGP itu apa? Tadi border gateway protocol. Fungsinya apa? Nah, untuk menghubungkan beberapa jaringan gitu ya. Untuk BGP sendiri ada dua ya, ada eBGP gitu ya, ada eBGP. Berarti yang kita terapkan pada kali ini eBGP apa? eBGP ya, external border gateway protocol, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.